Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Alif di sini. Di sesi video kali ini saya akan buka sesi baru yaitu edisi kuliah QS. Di mana kalian para praktisi QS atau yang lagi memperdalam pengetahuan seputar QS, Quantity Surveyor, mungkin ini dapat berguna sebagai referensi untuk self-improvement kalian di dunia per-QS-an. Dan di dalam edisi 1 ini saya akan mulai bahas step awal pembuatan BOQ atau Bill of Quantity atau RAB. Nah, sebelum memulai membuat BQ atau RAB, tentunya yang perlu dipersiapkan adalah gambar. Kalau sudah punya gambar, ya, jangan langsung hitung. Tapi pelajari dulu, telaah, dimengerti maksud dan gambar tersebut. Mungkin bagi kalian yang sudah expert dalam membaca gambar, tidaklah sulit. Namun yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apakah maksud dan tujuan dari gambar tersebut. Dan omong-omong perihal gambar, ada beberapa jenis gambar. Yang pertama yaitu gambar schematic design. Biasanya gambar ini hanya memberikan informasi perihal bentuk bangunan dari tampak, luasan, dan jenis bangunan. Dan gambar ini biasanya dipergunakan untuk menghitung cost plan secara global. Kemudian yang kedua, gambar for tender. Dari namanya aja sudah gambar for tender, di mana gambar ini diperuntukkan bagi peserta tender sebagai referensi dalam perhitungan BQ dalam pengajuan penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu gambar soft drawing. Nah, gambar ini biasanya dibuat oleh kontraktor pelaksana sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan, di mana gambar ini merefer pada gambar forcon dan gambar for tender yang membutuhkan persetujuan dari pemilik proyek. Kemudian yang keempat ini adalah gambar as-built drawing. Gambar as-built drawing ini adalah gambar aktual dari pekerjaan kontraktor pelaksana. Biasanya gambar ini diproduksi oleh kontraktor pelaksana setelah pekerjaan selesai. Dan tujuan dari gambar ini adalah sebagai referensi ke tingkat maintenance bangunan tersebut dan tentunya sebagai referensi perhitungan final account bagi pelaksana dengan kontrak remisser. Dan masih banyak lagi jenis gambar di dalam dunia project seperti gambar DED, forcon. Kalian bisa googling aja untuk informasi lebih detailnya. Dan setelah kalian memahami apa maksud dan tujuan gambar tersebut, kelengkapan dari gambar tersebut, baru kalian mulai menghitung kuantiti dari gambar tersebut. Nah, di dalam menghitung kuantiti ini ada beberapa metode yang perlu kalian perhatikan. Pengalaman saya pribadi setelah mempelajari gambar yang ada, yang pertama saya akan mempersiapkan form take off dimulai dari pengerjaan atau pekerjaan struktur seperti cut and fill, pondasi, slope, kolom, balok, dan lain sebagainya, termasuk mungkin kalau ada pekerjaan steel structure. Nah, untuk form ini kalian bisa kombinasi sendiri sesuai kebutuhan dalam perhitungan kalian. Dan kenapa ini butuh form take off khusus? Form ini untuk mempermudah kita trace jika terjadi perubahan gambar atau trace quantity pada gambar yang sedang kita hitung. Kemudian yang kedua, dalam perhitungan quantity take off, mungkin pekerjaan akan lebih mudah
jika kalian dibantu menggunakan software engineering seperti CAD, Cubicos, dan banyak juga software engineering lainnya yang dapat kalian gunakan. Kalau saya sendiri lebih sering pakai CAD. Jadi untuk gambar pakai CAD dan spreadsheet atau Excel untuk perhitungannya. Mungkin kalian yang menggunakan software engineering lain bisa share juga di kolom komentar ya. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan software engineering, kalian juga bisa menggunakan PDF file atau bahkan gambar hard copy. Nah, biasanya yang sering saya lakukan, buka file CAD atau PDF, lalu mapping yang telah saya hitung di hard copy-nya, saya marking, saya tandain, saya highlight. Ini untuk mempermudah sampai di mana kita sudah melakukan perhitungan pada gambarnya. Yakinlah, ini sangat berguna sekali. Ya, Anda tahulah ya, QS itu kerjanya multitasking. Kadang-kadang lagi pas ngitung, ini tiba-tiba diajak meeting. Jadi dengan adanya marking pada hard copy ini akan mempermudah kita nantinya dalam melanjutkan perhitungan ke depannya jika pekerjaan tersebut belum selesai kita hitung. Nah, setelah semua quantity dihitung ya, jangan lupa cross check lagi apakah ada gambar yang tertinggal yang belum dihitung, atau buat catatan mana-mana saja quantity yang belum kita hitung karena kelengkapan gambarnya ini belum ada. Dan tentunya kita bisa tanyakan list gambar yang sudah kita buat yang belum ada tersebut ke engineer atau drafternya. Lalu setelah quantity sudah kita hitung semua, tiba saatnya kita menyusun ke dalam BQ atau RAB. Dimulai pekerjaan paling bawah sesuai perhitungan take off yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita susun semua quantity tersebut, baru lanjut penyusunan unit price-nya. Nah, untuk kuliah QS edisi 1 ini mungkin sebatas ini dulu. Next, edisi kedua saya akan lanjutkan ke penyusunan unit price-nya. Jadi saya akan bahas dari detail pembahasan analisa harga dan harga satuan hingga perhitungan overhead dan profitnya. Oke, jika ada masukan atau tambahan atau ada metode lainnya yang pernah kalian lakukan saat melakukan perhitungan quantity, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton. Saya Anggor Halid. Sampai jumpa di video lainnya. Salam QS.